Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran nantinya dapat bermanfaat. Untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Akbar, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Akbar telah memimpin doanya. Baiklah, sebelum ibu melanjutkan, ibu ingin tahu siapa hari ini yang tidak masuk. Ibu absen terlebih dahulu ya. Oh, alhamdulillah masuk semua. Luar biasa sekali semangat anak-anak ibu ini. Tetap pertahankan. Jika kalian semangat dalam belajar, ibu juga pasti semangat dalam mengajar. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Ada yang tahu tidak apa itu hukum Newton? Nah, jadi hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan antara gaya yang bekerja dan gerak yang disebabkannya. Nah, siapa nih penemu dari hukum Newton? Ada yang tahu nggak? Hazi? Rizka? Akbar? Tidak tahu. Baiklah, padahal di buku sudah dijelaskan siapa penemu dari hukum Newton. Besok lagi dibaca ya bukunya. Baiklah, jadi penemu dari hukum Newton yaitu adalah Isaac Newton. Isaac Newton itu merupakan penemu dari hukum Newton. Nah, Isaac Newton sendiri itu mengemukakan ada 3 hukum. Yang pertama itu ada hukum 1 Newton atau hukum pertama Newton, dan ada hukum 2 Newton atau hukum kedua Newton, dan yang terakhir itu ada hukum 3 Newton. Nah, dari ketiga hukum ini kita akan membahas yaitu hukum 1 Newton. Nah, ada yang tahu nggak sih bunyi dari hukum 1 Newton? Gak ada yang tahu? Oh, baiklah. Jadi, hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jadi berdasarkan hukum 1 Newton, kita itu memahami bahwa benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi yang benda cenderung diam itu akan tetap diam, dan benda yang cenderung bergerak itu akan tetap bergerak. Nah, secara sistematis hukum Newton memiliki rumus dari hukum 1 Newton. Rumus dari hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu sendiri yaitu resultan gaya. Nah, sigma F itu kalau benda diam itu gaya akan diam atau sama dengan 0. Nah, kalau benda bergerak gayanya itu akan 0, tetapi bendanya itu akan konstan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu ibaratkan ini mobil ya. Mobil ini mobil kalian lah, atau mobil siapa, mobil saudara. Nah, intinya mobil. Mobil ini yang awalnya diam,
itu tiba-tiba melaju. Nah, otomatis orang-orang yang ada di dalam mobil ini kan akan terdorong ke belakang. Nah, itu merupakan kecenderungan untuk tetap diam. Nah, sedangkan mobil yang awalnya bergerak atau melaju tiba-tiba direm mendadak, otomatis orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut itu akan terdorong ke depan. Nah, itu merupakan kecenderungan untuk tetap melaju. Contohnya lagi itu ini deh, meja yang ada di depan kalian itu kan diam ya. Nah, berarti jika resultan gaya sama dengan 0, benda diam akan tetap diam. Nah, kan meja kalian itu kan diam. Terus kalau nggak ada gaya untuk menggerakkan meja kalian itu berarti akan tetap diam. Jadi meja kalian itu butuh gaya untuk bergerak. Coba deh kalian liatin aja meja itu, jangan kalian dorong, jangan kalian angkat, jangan kalian apa-apain. Nah, meja kalian itu pasti akan tetap diam kayak. Berarti resultan gayanya itu sama dengan 0. Kok bisa sih, Bu? Ya bisa. Coba sekarang kita ini jelaskan. Nah, jadi meja kalian itu tadi kan resultan gayanya sama dengan 0. Nah, kita buktikan dengan diagram gaya. Diagram gaya. Diagram gaya itu kan ada gaya-gaya pada sumbu X dan gaya-gaya pada sumbu Y. Nah, sekarang kita akan membahas pada gaya-gaya sumbu Y, karena kita cuman ngeliatin meja aja, kita nggak ngedorong, nggak menarik gitu kan. Jadi gaya-gaya yang ada pada sumbu X itu tidak ada. Jadi kita cuman fokus kepada gaya-gaya yang ada pada sumbu Y. Nah, gaya-gaya sumbu Y. Nah, gaya-gaya sumbu Y itu kan ada gaya berat dan ada gaya normal. Ini kita ibaratkan meja kalian tadi ya. Meja kalian, mohon maaf jika gambaran ibu jelek ya. Nah, ini meja. Meja kalian. Tadi kan ada di dalam gaya-gaya sumbu Y, itu ada gaya berat dan gaya normal. Nah, gaya berat itu yang arahnya itu selalu ke bawah, dan gaya normal itu yang ke atas. Ini gaya berat. Dan ini gaya normal. Nah, kita misalkan gaya berat dan gaya normal itu memiliki nilai 30 Newton. Nah, 30 Newton kan? Karena gaya berat dan gaya normal itu saling berlawanan, berarti nanti gaya normal itu akan bernilai negatif atau bernilai min. Kita buktikan. W plus N itu berapa? Nah, W-nya itu kan gaya berat. Gaya beratnya itu kan ada 30 Newton. Dan gaya normalnya itu juga ada 30 Newton. Tetapi pada gaya normal itu bernilai negatif atau min. Jadi 30 dikurang 30 itu kan sama aja 0. Berarti benar dong, resultan gaya yang bekerja pada meja kalian itu adalah 0. Nah,
mana gaya berat dan gaya normal itu saling menghilangkan. Makanya resultan gaya itu bernilai 0. Sampai sini apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika cukup jelas, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Baiklah, di sini Ibu telah menyiapkan contoh soal, bisa dibaca, yaitu sebuah balok dengan gaya 40 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, berapakah tegangan tali? Nah, bisa kita lihat, digantungkan dengan tali dan diikatkan pada atap. Nah, digantungkan dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, nah ini kan balok diam, berarti kalau balok diam otomatis tegangan talinya itu sama aja dengan 0. Nah, di sini sebuah balok dengan gaya 40 Newton, berarti balok itu kan jika diikatkan itu dia akan turun ke bawah, dan berat balok itu akan turun ke bawah menarik tegangan tali ini. Berarti nilai dari balok itu adalah 40 Newton. Nah, jadi sigma F-nya itu adalah sama dengan 0. Sigma F itu berarti T sama dengan W. Nah, T sama dengan W itu T dikurang W sama dengan 0. T sendiri tadi kan belum diketahui, jadi kita tulis lagi T sama dengan W-nya akan 40 dikurang 0, jadi tegangan talinya itu adalah 40 Newton. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah penjelasan Ibu kurang jelas? Hazi? Rizka? Apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh baik, jika soal yang pertama sudah jelas, kita lanjut contoh soal yang kedua. Baiklah, di sini kita melanjutkan pembahasan soal nomor 2. Nah, di sini diketahui Anto menarik beban dengan katrol pada saat gaya yang diberikan 120 Newton. Ternyata beban dapat terangkat dengan kecepatan tetap. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa beban tersebut? Nah, di sini dapat diketahui dengan kecepatan tetap. Nah, berarti kalau dengan kecepatan tetap, gaya yang diberikan berarti ini gaya beratnya itu kan 120 Newton. Kalau dengan kecepatan tetap berarti tegangan tali itu T sama dengan W. Nah, W itu sendiri kan 120 Newton, berarti tegangan talinya itu sama dengan W, 120 Newton. Jadi, sigma F sama dengan 0, T sama dengan W, T dikurang W sama dengan 0. Nah, T-nya sendiri itu kan tadi 100, ini T tetap. Nah, W di sini kan rumus W itu kan massa dikali gravitasi. Massa dikali gravitasi. Nah, T sendiri ini 120 dikurang massa dikali gravitasi 10 sama dengan 0. Nah, berarti di sini 120 dikurang 10
terus sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruas. Jadi M sama dengan 120 dibagi 10. M-nya itu sendiri yaitu 12 kilogram masanya. Sampai sini apakah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Jika penjelasan Ibu kurang jelas, bisa dipertanyakan. Bisa kalian tanyakan, maksudnya. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya kita akan membahas, kita akan mengevaluasi tadi apa aja sih, apa aja hukum 1 Newton tuh. Ada yang masih ingat? Hazi, hukum 1 Newton tadi ditemukan oleh siapa? Oke, baik, masih ingat ternyata ya. Jadi benar, hukum 1 Newton ditemukan oleh Isaac Newton. Nah, Akbar, Ibu ingin bertanya, apa sih tadi bunyi hukum ini, hukum 1 Newton? Ayo, apa? Oke, baik. Jadi bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, bagus. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat nggak sih rumus dari hukum 1 Newton? Iya, benar. Iyalah, orang di papan tulis masih ada, kalau nggak bisa kebangetan ya. Soalnya udah ada contekannya. Benar, jadi rumus hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sendiri itu adalah resultan gaya. Oke, pertemuan pada hari ini kayaknya cukup sampai sini, soalnya kalian semua juga udah pada paham. Sebelum Ibu menutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, oke, tetap tidak ada. Kalau kalian tidak bertanya, berarti Ibu yang akan ngasih tugas. Oke. Sekarang Ibu akan kasih kalian PR dikumpulkan minggu depan. Nanti siapa yang ngumpul dan dapat nilai bagus, Ibu kasih poin. Oh gini, nggak Ibu kasih poin. Besok pas ngumpulin PR, sebelum itu kita ada pretest di awal. Ibu kasih bocoran deh biar kalian belajar. Kita ada pretest, dan siapa yang dapat nilai pretest yang gede, Ibu kasih hadiah gitu deh, biar kalian juga semangat belajarnya, biar paham. Jadi kalian pelajari apa pretest pada minggu depan. Oke, sekarang kita akan menulis PR-nya. Oke, jadi inilah PR kalian yang akan dikumpulkan pada minggu depan sebelum melaksanakan pretest. Nah, jika menarik beban dengan bantuan katrol pada saat gaya yang diberikan 100 Newton, ternyata beban dapat terangkat dengan kecepatan tetap, di mana gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa beban tersebut? Nah, ini seperti contoh nomor 2 nih. Kalau nggak bisa, berarti kalian belum paham. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan penjelasan dari Ibu.
Ibu juga minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat mengerjakan tugas.